السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah, insyaallah ta'ala hari ini kita menyelesaikan babul faraid, pembahasan mengenai faraid, pembagian harta waris dari kajian kitab Bulughul Maram. Hadis yang pertama di dalam pertemuan hari ini yaitu hadis dengan nomor 827. Hadis dari sahabat yang mulia Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصبته من كان. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن المديني وابن عبد البر. Hadis dari sahabat yang mulia Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala an, beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ما أخرج الوالد أو الولد فهو لعصبته من كان. Apa-apa yang diambil oleh seorang bapak maupun anaknya, maka dia adalah milik asabahnya siapapun juga. Hadis ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat, telah saya bacakan terjemahannya. Tentu tidak cukup dengan terjemahan. Apa maksud daripada hadis ini butuh kita sedikit menguraikannya. Makna hadis ini, ma'asyiral muslimin, sebagaimana yang telah kita terangkan pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya tatkala seseorang meninggal dunia, maka harta warisnya dibagi secara waris di antara para pemilik atau para ahli waris yang dinamakan dengan ashabul furud, orang-orang yang berhak mendapatkan bagian. Orang-orang yang berhak mendapatkan bagian, kita menyebutkan dahulu ada beberapa golongan, anak, istri, dan selanjutnya. Apabila mereka telah mendapatkan, masing-masing mendapatkan jatahnya, lalu masih tersisa harta tersebut, masih ada sisanya, maka sisa tersebutlah yang menjadi hak milik asabahnya. Asabah ini ada golongan-golongan tertentu, ada persyaratan-persyaratan tertentu, ada ketentuan-ketentuan tertentu yang mereka berhak mendapatkan harta warisan setelah pembagian dibagikan di antara para ashabul furud. Jadi mereka ini pengambil sisa. Mungkin dalam bahasa gampangnya
dalam bahasa mudahnya pengambil sisa. Jadi apabila seorang bapak atau seorang anak telah mengambil jatah mereka masing-masing, ashabul furud telah mengambil jatah mereka masing-masing, yang satu dapat 1/2, yang satu dapat 1/6, yang satu dapat sekian, kemudian sudah dibagikan masih ada sisanya, maka sisa tersebutlah yang milik orang-orang tertentu yang mereka dinamakan dengan asabah. Milik orang-orang tertentu yang mereka dinamakan dengan asabah. Secara terperinci tentunya kita tidak bisa menerangkannya pada pertemuan singkat kali ini. Kita butuh menerangkannya dengan panjang lebar dan tidak cukup dengan 1 kali maupun 2 kali pertemuan. Tapi ini saya rasa cukup untuk kita memahami makna hadis ini, walhamdulillah. Hadis selanjutnya. Hadis nomor 828. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب رواه الحاكم من طريق الشافعي عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف وصححه ابن حبان وأعله البيهقي. Hadis ini dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar. Kalau tadi dari bapaknya, sekarang adiknya dari anak. Hadis ini dari anaknya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Al-wala, wala." Kita terangkan nanti apa itu wala. Wala adalah ikatan seperti ikatan nasab, keturunan. Wala adalah ikatan seperti ikatan keturunan. Tidak bisa dijual dan tidak pula bisa dibagikan, dihibahkan. Tidak bisa dijual dan tidak pula bisa dihibahkan, dibagikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Hibban, dan pengarang buku kita Al-Hafidh Ibn Hajar tidak menyebutkan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban, tapi disahihkan oleh Imam Ibn Hibban. Dan hadis ini memiliki jalan-jalan yang lainnya, dan hadis ini disahihkan oleh Al-Imam As-Suyuti, oleh Al-Imam Al-Bani, Syekh Al-Bani rahimahullah dan kitabnya Al-Irwa, dan juga oleh Syekh Bassam, Al-Bassam, dan sebagian ulama lainnya. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih insyaallah taala. Makna hadis. Apa itu nasab? Nasab penisbatan atau keturunan. Di nasab keturunan. Di dalam Islam seseorang menasabkan namanya ke bapaknya. Si A anak Muhammad, berarti si A bin Muhammad. Menasabkan ke bapak. Tidak boleh dia menasabkan nama ke ibunya. Ini secara hukum asal. Tentunya di sana ada pengecualian. Seperti Nabi Isa, beliau dinisbatkan ke ibu beliau. Nabi Isa ibn Maryam. Karena beliau tidak memiliki bapak. Allah ciptakan beliau dengan ketentuan Allah, kun, jadilah, maka dia jadi. Maka beliau jadi sallallahu alaihi wasallam. Ini makna nasab. Kemudian nasab juga penisbatan seseorang kepada suku dan kabilahnya. Rasulullah beliau Al-Qurashi, seorang Quraisy, Al-Hashimi, keturunan daripada Hashim, dan beliau adalah Bani Hashim. Demikian. Sebagian para sahabat ada yang memiliki kabilah-kabilah yang dengan kabilah tersebutlah mereka menasabkan diri mereka. Menisbatkan, menyandarkan diri mereka. Kemudian ma'asyiral muslimin, nasab ini tidak bisa diserahkan kepada seseorang, tidak bisa dijual. Seseorang nasabnya umpamanya Al-Khazraji. Kemudian dia jual. Si A beli ya,
nasab saya, kabilah saya Khazraji. Jadi kamu yang namanya Muhammad bin Ali Al-Jambi umpamanya ganti jadi Al-Khazraji. Enggak bisa. Enggak bisa dijual maupun diberikan. Enggak boleh. Jadi dia sudah ketentuan Allah yang sabit, yang tetap. Tidak bisa diberi-berikan. Wah, si fulan ambil nasab saya, si C ambil nasab saya, tidak bisa. Dia adalah ketentuan yang sudah ada ketentuannya. Walaupun cuma sebatas penisbatan, tapi dia memiliki makna yang besar dalam syariat Islam. Islam menjaga syariat penisbatan tersebut karena bisa menimbulkan fitnah-fitnah, kerancuan-kerancuan, dan bisa menimbulkan perselisihan. Oleh karena demikian, tidak boleh bagi seorang muslim untuk mengingkari nasabnya. Tidak boleh bagi seorang muslim untuk mengingkari nasabnya. Tidak boleh. Kalau dia adalah seseorang Ansari, seorang dari kaum Ansar, nggak boleh dia berdusta mengatakan saya dari orang-orang Al-Quraisy, umpamanya. Orang Quraisy, padahal beliau adalah orang Ansar. Nggak boleh dia. Begitu juga dengan penisbatan kepada bapaknya. Ibunya bertengkar dengan bapak. Lalu dia mengingkari, saya bukan anak bapak tersebut. Dia ganti namanya. Fulan, anak dari Muhammad, umpamanya. Lalu dia ganti, Fulan bukan bin Muhammad tapi bin Ali. Kenapa nggak pakai nama bapak Anda? Ya, karena bapak saya cerai dengan ibu saya, menyakiti ibu saya tidak cinta dengan bapak saya. Saya nggak mau menisbatkan diri padanya. Nggak boleh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man idda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi, fal jannatu 'alaihi haram." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Barang siapa yang mendakwahkan kepada selain bapaknya dan dia tahu itu bukan bapaknya, maka haram surga baginya. Haram surga baginya. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim yang lain, "Faman raghiba an abihi fahuwa kufrun." Barang siapa yang membenci penisbatan kepada bapaknya, maka dia adalah kekufuran. Kata Rasulullah dalam riwayat yang lain, masih dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Man idda'a ila ghairi abihi fa'alaihi la'natullah." Barang siapa yang mendakwahkan kepada selain bapaknya, maka atasnya laknat Allah. Tidak boleh. Dia harus menisbatkan dirinya bin siapa? Siapa bapaknya yang sebenarnya? Sebut. Saya putra dari bapak saya. Oleh karena demikianlah, makanya di antara kerusakan yang timbul dari orang-orang yang suka atau melakukan pengambilan anak angkat, mengadopsi anak. Diambilnya anak orang, dibelinya atau dia diberi oleh seseorang, lalu anak tersebut diganti menjadi bin dirinya. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Harus bin siapa? Bin bapaknya. Sebut nama bapaknya. Nggak boleh nama dia. Ini banyak terjadi di negeri kita seperti ini. Seorang ngambil anak angkat, kemudian anak tersebut dikatakan bahwasanya dia adalah anak kandungnya, bin dirinya. Ini nggak boleh. Sebagaimana pembahasan ini berlanjut kepada penisbatan diri kepada suami. Dan ini adalah tradisi orang-orang jahiliyah. Tradisi orang-orang jahiliyah. Seorang wanita, katakanlah namanya Fatimah. Fatimah, seorang wanita. Nama bapaknya Ali. Sepantasnya dia disebut Fatimah binti Ali. Tapi tidak, begitu Fatimah sudah nikah dengan seseorang yang katakanlah namanya Umar, ganti Fatimah Umar. Bukan Fatimah binti Ali lagi, tapi Fatimah Umar. Ini adalah salah satu bentuk penisbatan kepada selain bapaknya. Di samping ini adalah kebiasaan tradisi orang-orang jahiliyah. Rasulullah bersabda, "Man tashabbaha biqaumin
fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, dia termasuk daripada mereka. Dan ini adalah tradisi orang-orang kufar, orang-orang barat Eropa. Ini tradisi mereka, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu taala. Enggak boleh wanita begitu nikah berganti namanya dari penisbatan ke bapak menjadi penisbatan ke suami. Ini enggak boleh, ini haram. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man idda'a ila ghairi abih." Barang siapa yang mendakwahkan, menisbatkan kepada selain bapaknya. Lihat, kepada selain bapak. Baik itu suami. Siapapun juga kepada selain bapaknya. Awin tama ila ghairi mawalih, atau seorang budak menisbatkan diri kepada selain maulanya. Fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. La yaqbalullahu minhu yawmal qiyamati sarfan wala adla. Maka atasnya laknat Allah, laknat para malaikat dan manusia keseluruhannya. Dan Allah tidak menerima tebusan dan tukaran pada hari kiamat nantinya. Sebagian para ulama mengatakan sarfan wala adla, maknanya Allah tidak menerima amalan sunnah dan amalan wajibnya. Subhanallah. Makanya para ibu-ibu terlebih khusus para kaum mukminat yang mungkin bekerja di luar rumah, kerja di kantor, biasanya mereka terbiasa dengan tradisi jahiliyah ini, enggak boleh. Sebutkan namanya, kemudian binti bapaknya. Disebutkan kepada bapak. Jangan disebutkan kepada suami, karena hal tersebut menyelisihi ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Rasul, tatkala beliau nikah dengan Rasul, Rasul lebih afdal daripada kita. Rasul adalah suami yang paling mulia. Tatkala Aisyah nikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetap disebut Aisyah binti Abi Bakrin. Aisyah bintu Abi Bakrin radhiyallahu taala anhuma. Tidak pernah dikatakan Aisyah Muhammad, Aisyah Rasulullah, enggak pernah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah. Makanya permasalahan nasab ini adalah permasalahan yang besar, yang kita apabila salah di sini bisa menyebabkan kita terjatuh kepada azab Allah, laknat malaikat, laknat manusia keseluruhannya, dan bisa dihukumi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hukuman yang sangat berat. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Ini faedah yang penting, dan ini adalah hikmah kita belajar dan menuntut ilmu. Tahu sesuatu yang mungkin sebelumnya kita tidak mengetahuinya. Wallahu a'lam. Ini makna nasab. Lalu apa makna wala? Kita telah tadi mengatakan apa makna wala. Wala tersebut adalah wala dalam pembahasan kita ya, bukan wala secara umum. Wala secara umum maknanya loyal. Tapi dalam pembahasan kita, wala di sini yaitu seorang hamba sahaya, seorang budak, kemudian dia dimerdekakan oleh majikannya. Seorang budak, hamba sahaya dimerdekakan oleh majikannya. Lalu dengan dimerdekakan tersebut, maka si budak berwala kepada majikan tersebut. Katakanlah hamba atau budak tersebut bernama si A. Namanya si A. Lalu dimerdekakan oleh majikan yang bernama si B. Maka si A tersebut namanya dalam bahasa Arab si A maula si B. Begitu. Si A maula si B. Maksudnya si A mantan budaknya si B. Dia telah dimerdekakan oleh si B. Nah, di sini terdapat penyanjungan terhadap majikan yang telah memerdekakan. Tersandang makna bahwasanya di dalam namanya terdapat jasa dari seorang majikannya. Makanya pada zaman jahiliyah dahulu, seseorang jual beli wala tersebut. Seorang budak hitam dimerdekakan oleh si A, yang haturannya budak tersebut maulah si A, tapi datang si B beli walaknya, ditukar menjadi si budak hitam maulah si B, dibeli karena mereka cinta dengan sanjungan tersebut,
cinta dengan sanjungan tersebut atau di sana terdapat tujuan-tujuan lainnya, wallahu taala alam. Jadi dalam Islam wala tersebut tidak boleh dijual dan tidak boleh diberikan. Tidak boleh dijual dan tidak boleh diberikan. Makanya kata Rasulullah, awintama ila ghairi mawalih fal jannat wa fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Seorang budak yang menisbatkan dirinya kepada selain maulanya, maka surga haram atasnya. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, tatkala seorang wanita sahabiyah yang bernama Barirah, tentu kita sering mendengar nama Barirah. Barirah dengan suaminya, dengan mantan suaminya Mughith. Di sana ada kisah cinta di zaman Rasul. Barirah dibeli oleh Aisyah, kemudian dimerdekakan oleh Aisyah. Tatkala Aisyah membeli Barirah tersebut dari majikannya yang pertama, sang majikan pertama mensyaratkan kalau seandainya Barirah dimerdekakan, maka walaknya kepada kami, bukan kepada engkau ya Aisyah. Akhirnya Aisyah bertanya kepada Rasulullah dan Rasulullah melarang. Kata Rasulullah, al-wala liman a'taq. Walak tersebut milik orang yang memerdekakan. Ini tidak bisa dijual dan tidak bisa dipersyaratkan dan diberikan dan lain-lain sebagainya. Ini makna wala sebagaimana kita telah menerangkan makna nasab. Sekarang makna hadis. Makna hadis. Kata Rasulullah, al-wala'u luhmatun ka luhmatin nasab la yuba' wa la yuhab. Wala adalah ikatan sebagaimana ikatan nasab tidak bisa dijual dan tidak bisa dibagikan. Maksud daripada hadis ini yaitu seorang majikan yang pernah memerdekakan budak lalu dia meninggal dunia. Seorang majikan yang pernah memerdekakan budak lalu dia meninggal dunia. Maka hartanya dibagikan kepada ashabul furud yang kita telah terangkan tadi. Orang-orang yang berhak mendapatkan harta warisan. Apabila harta sudah dibagikan, kemudian masih tersisa, lalu sisa tersebut dibagikan kepada asobah sebagaimana yang telah kita terangkan sebelumnya, milik para asobah. Tapi kalau seandainya asobahnya enggak ada, maka dia diberikan kepada walaknya daripada budak-budak yang pernah dia merdekakan dahulunya. Jadi budak yang dimerdekakan oleh majikan tersebut, dia memiliki ikatan kekeluargaan di dalam syariat Islam. Subhanallah. Begitu Islam menjalin persaudaraan sesama kaum muslimin. Di dalam hadis ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita mengambil dua pelajaran, yang mana dua pelajaran tersebut bisa dikatakan keluar daripada pembahasan hadis. Dua pelajaran yang penting yang kita ambil di dalam hadis ini, yaitu pelajaran yang berkaitan dengan wala, mantan budak yang dimerdekakan. Ketahuilah ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, banyak para ulama atau ada beberapa orang para ulama besar, alim dengan Al-Quran dan Sunnah, memiliki ilmu yang luas. Mereka adalah orang-orang yang dahulunya orang-orang hina. Mereka adalah mantan-mantan budak. Budak, kondisi sebagai budak ini bukan kondisi yang lapang. Disuruh ini, bekerja itu, berkhidmat kepada majikannya. Budak. Banyak kerja, banyak tugas. Tapi pekerjaan yang mereka lakukan, tugas dari majikan yang harus mereka tunaikan, tidak menghalangi mereka untuk menuntut ilmu. Subhanallah. Siapa contoh para ulama yang mereka adalah mantan budak? Saya sebutkan. Di antaranya, pernahkah kita mendengar seorang ulama besar dari kalangan tabi'in yang bernama Atha bin Abi Rabah? Ya, Atha bin Abi Rabah, ulama besar. Mantan budak. Hitam. Tatkala Ibnu Abbas berada di kota Makkah, maka Ibnu Abbas menjadi muftinya.
ulama terbesarnya. Begitu Ibnu Abbas radhiyallahu taala an, sahabat ini meninggal, digantikan oleh Atha bin Abi Rabah. Berkata salah seorang muridnya Ibnu Jurayj, kasurnya, tempat tidurnya Atha adalah masjid selama 20 tahun. Masjidil Haram Mekah. Beliau menjadi penghuni Masjidil Haram. Atha bin Abi Rabah. Di antaranya, pernahkah kita mendengar nama Al-Hasan bin Abi Al-Hasan Al-Basri atau terkenal dengan nama Al-Hasan Al-Basri? Ya, mantan budak seorang Ansar. Siapa yang tidak kenal dengan Hasan Al-Basri? Ulama besar. Siapakah di antara kita yang tidak kenal dengan nama Ibnu Sirin, Muhammad bin Sirin? Ulama besar, mantan budak. Lihat, ma'asyiral muslimin. Apabila kita bercermin kepada mereka, kita akan paham bahwasanya hanyalah jiwa-jiwa yang lemah saja. Jiwa kita yang lemah saja yang beralasan dengan kesibukan sehingga kita tidak mampu untuk menuntut ilmu. Manusia lemah yang mengatakan demikian. Yang terhalangi daripada menuntut ilmu dengan alasan kesibukan itu hanyalah manusia-manusia lemah. Kita bisa. Mereka jauh lebih sibuk daripada mereka. Seorang budak. Bayangkan seorang budak tapi tidak terhalangi menjadi ulama besar. Tidak terhalangi dari menuntut ilmu. Makanya hendaklah seorang muslim bertawakal kepada Allah di saat dia menuntut ilmu. Di saat kita menuntut ilmu pun butuh tawakal kepada Allah. Tawakal. Karena dengan tawakallah akan turun pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan tawakal akan turun pertolongan dari Allah. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan berikan kecukupan padanya. Kecukupan apa? Kecukupan dari segala sisi. Kecukupan perlindungan, Allah berikan perlindungan. Kecukupan hasil, Allah berikan hasil daripada dia menuntut ilmu. Kecukupan waktu, Allah berikan dia waktu. Seorang bisa dia menuntut ilmu walaupun di saat dia bekerja. Umpamanya dia ngojek lagi nunggu pelanggannya, dia baca buku. Atau di saat dia bekerja, dia mendengarkan kajian. Bisa. Dan tidak menghalangi seseorang untuk menuntut ilmu, untuk menjadi ulama. Yang penting satu terlebih dahulu, niatnya. Keikhlasannya, tawakalnya. Apabila itu sudah ada, akan datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya itu yang tidak ada, tidak ada niat yang kuat, tidak ada keikhlasan, tawakal yang lemah, inilah yang akan terhalang daripada menuntut ilmu. Permasalahan kecil akan menghalangi dia daripada menuntut ilmu. Masalah kecil saja. Kenapa tidak menuntut ilmu? Kenapa tidak mendatangi kajian? Iya, gantian jagain anak. Masya Allah. Kenapa tidak menuntut ilmu? Iya, ada atap rumah saya yang bocor. Masya Allah, ma'asyiral muslimin, lihat bercermin kita dengan para salafus salih rahimahumullah, kita tahu ukuran diri kita sampai di mana. Tapi kalau seandainya kita tidak bercermin dengan mereka, kita hanya melihat diri kita sendiri. Bagaimana kita dalam menuntut ilmu, maka kita akan merasa benar sendiri. Tidak. Lihat bagaimana para salafus salih rahimahumullah. Makanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita niat kuat, berjuang. Wajahidu fillah haqqa jihadi. Berusahalah kamu, bersungguh-sungguhlah kamu dengan sebenar-benarnya kesungguhan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan dengan sebenar-benarnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Banyak para ulama, para imam yang mereka adalah mantan budak. Bahkan ada di antara para ulama, bahkan para imam yang mereka sendiri masih budak sampai akhir hayatnya. Allahu akbar. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua yaitu dari sisi sahabat yang mulia Ibnu Umar ini. Ibnu Umar yang meriwayatkan hadis, yang telah berjasa menyampaikan hadis ini kepada kita. Sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala. Sahabat yang sangat terkenal wara. Beliau tidak lama bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah wafat, beliau masih kecil, belum menjadi dewasa. Abdullah bin Umar. Apa kaitan Abdullah bin Umar dengan memerdekakan budak? Karena hadis kita berbicara dengan budak. Apa kaitannya? Bahwasanya Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala an
Sebagaimana dalam salah satu riwayat, beliau telah memerdekakan lebih dari 1000 budak. Allahu Akbar. Padahal keutamaan memerdekakan budak sangat besar sekali dalam Islam. Berapa banyak dosa-dosa besar dalam Islam, kafarahnya memerdekakan budak. Menunjukkan bahwasanya memerdekakan budak adalah pahala yang besar yang bisa menutupi dosa yang besar. Bukankah seorang yang berkumpul dengan istrinya pada siang hari bulan Ramadan, kafarahnya memerdekakan budak? Bukankah seseorang yang melakukan dosa besar A, membunuh dengan tidak sengaja, dan dosa besar yang lainnya, kafarahnya dengan memerdekakan budak? Ini menunjukkan bahwasanya memerdekakan budak adalah suatu pahala yang besar dalam syariat Islam. Dan Ibnu Umar memerdekakan lebih daripada 1000 orang budak. Padahal beliau hidup dalam keadaan zuhud apa adanya. Tapi begitu beliau memiliki kemampuan, beliau merdekakan budak. Ini sahabat yang mulia, Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala pernah beliau suatu hari membaca firman Allah dalam surat Ali Imran, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ayat 92 dari surat Ali Imran. Kamu sekali-kali tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kamu menginfakkan apa yang kamu cintai. Lihat bagaimana Ibnu Umar mengamalkan ini hadis. Kamu tidak mendapatkan kebaikan sampai kamu menginfakkan apa yang kamu cintai. Jadi kebaikan dalam berinfak adalah menginfakkan apa yang paling kita cintai. Subhanallah. Bukan malah menginfakkan apa yang paling kita tidak sukai, apa yang paling tidak berharga. Tidak. Para sahabat Rasulullah SAW, mereka menginfakkan apa yang paling mereka cintai. Dan Ibnu Umar radhiyallahu taala salah satu di antara mereka. Apabila beliau mendapatkan harta yang beliau cinta, beliau langsung infakkan. Bukan malah langsung disimpan. Beda dengan kita. Langsung disimpan. Harta yang kita infakkan langsung disimpan. Dijaga, dirawat. Harta yang tidak dibutuhkan baru diinfakkan. Baru diinfakkan. Tidak. Ibnu Umar tidak seperti demikian. Tahukah kita ma'asyarul muslimin? Apa sebabnya Ibnu Umar banyak memerdekakan budak? Tahu sebabnya kenapa? Tahu sebabnya kenapa beliau memerdekakan lebih dari 1000 orang budak? Berkata Nafi'. Nafi' ini juga mantan budak beliau. Nafi' maula Ibnu Umar. Nafi' seorang ulama besar, ahlul hadis. Mantan budak daripada Ibnu Umar. Apa kata beliau? Sungguhnya Ibnu Umar radhiyallahu taala apabila cinta dengan salah seorang budaknya, maka dia merdekakan. Lalu akhirnya bagaimana? Para budak tersebut tahu apabila dia ingin merdeka, mereka tahu cara, tahu muslihat. Gimana? Mereka menyingsingkan tangannya, lalu rajin beribadah ke masjid. Menyingsingkan tangan maksudnya bukan bajunya disingsingkan, tapi berusaha untuk rajin beribadah. Sering ke masjid, sering saum, sering ini, sering itu. Ingin mencari perhatian Ibnu Umar. Sehingga apabila Ibnu Umar melihatnya seorang budak yang saleh, maka tunggu saja. Gak lama setelah itu mesti dimerdekakan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu sebabnya. Jadi para budak-budaknya Ibnu Umar tahu cara supaya merdeka. Sampai pernah ada yang mengatakan kepada Ibnu Umar, "Ya Ibnu Umar, sesungguhnya mereka ingin menipumu, ingin berbuat makar kepada dirimu supaya mereka bisa merdeka." Kata Ibnu Umar, jika seandainya mereka menipu kita dengan Allah, dengan melakukan ibadah seolah-olah lillah padahal bukan, dan dengan itu mereka menipu kita, maka kita akan bisa tertipu karena mereka. Maksud beliau, kalau seandainya itu tujuan budak tersebut, beribadah, datang ke masjid, rajin beribadah bukan karena Allah tapi karena kita, maka sebaiknya kita tinggalkan mereka, enggak ada gunanya. Kita berlepas diri daripada mereka. Allahu Akbar.
Ini Ibnu Umar. Tahukah ma'asyiral muslimin, siapakah budak Ibnu Umar yang paling beliau cintai? Ibnu Umar radhiyallahu taala an paling cinta dengan seorang budaknya, seorang budak wanita yang bernama Ramisah atau Rumaisah. Budak yang paling dicintai. Sebagai seorang laki-laki menyimpan rasa cinta kepada wanita, sebagaimana juga sebaliknya. Beliau cinta dengan budaknya ini. Tapi karena beliau cinta kepada budaknya, maka beliau merdekakan karena Allah. Beliau berkata kepada budaknya, "Inni wallah in kuntu la uhibbuki fid dunya. Idhabi fa anti hurrah li wajhillah." Sungguhnya demi Allah, engkau adalah orang yang aku cintai di dalam kehidupan dunia ini. Maka pergilah engkau dalam keadaan merdeka. Saya merdekakan dirimu karena mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Lihat bagaimana sahabat yang mulia ini memerdekakan budak, memerdekakan orang-orang yang dia cintai. Harta, apabila timbul kecintaan Ibnu Umar dalam suatu harta, maka beliau merdekakan. Suatu hari Ibnu Umar menunggangi suatu tunggangan yang baru saja beliau beli. Menunggangi onta. Beliau rasakan, wah bagus ontanya, kuat larinya, kencang jalannya, nyaman di atasnya. Baru berjalan sebentar bersama Nafi', mantan budak beliau, kemudian beliau berhenti. Beliau panggil, "Ya Nafi', lepaskan pelana onta ini dan siapkan dia untuk dikorbankan sebagai kurban haji. Sebagai dam dalam saat haji." Allahu Akbar. Lihat, apabila beliau cinta harta, beliau infakkan di jalan Allah dalam rangka mengamalkan firman Allah, "Lan tanalul bir hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kamu tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kamu menginfakkan apa yang kamu cintai. Ibnu Umar radhiyallahu taala an, walaupun beliau seorang yang banyak memerdekakan budak, tapi beliau adalah orang yang tidak mengejar dunia. Untuk diri beliau sendiri, beliau hidup dengan apa adanya. Beliaulah yang pernah meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil." Jadilah engkau di atas permukaan dunia ini seperti seorang yang asing atau sebagai orang yang lagi menyeberangi suatu perjalanan. Seorang musafir yang menyeberangi suatu perjalanan. Kata beliau, kata Ibnu Umar, apabila engkau berada di pagi hari, maka jangan berharap, berkeyakinan bisa hidup sampai sore hari. Apabila kamu sampai di sore hari, maka janganlah engkau bisa hidup sampai di pagi hari. Allahu Akbar. Beliau adalah orang yang sangat suka bersedekah. Suka bersedekah. Sehingga pernah istri beliau mengeluhkan ketaatan sahabat yang mulia ini. Saking kuatnya tidak berimbang dengan istrinya. Allahu Akbar. Sehingga apabila sang istri menyediakan makanan, sering makanan tersebut enggak dimakannya, tapi diapakan? Dikasihkan ke orang lain. Allahu Akbar. Pernah suatu saat Ibnu Umar radhiyallahu taala an dalam keadaan sakit. Tatkala beliau dalam keadaan sakit, beliau berkata, "Saya ingin makan ikan." Ingin makan ikan. Akhirnya keluarganya pergi ke pasar, pergi mencari ikan. Akhirnya dapat ikan satu-satunya. Subhanallah, ikan di padang pasir, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, barang mahal. Maaf saya bicara. Sampai sekarang ini. Jadi ikan di Madinah sana tuh dilelang. Dilelang. Sebagaimana kita melelang barang di sini. Siapa yang beli paling mahal dia dapat. Jadi ikan tuh nggak gampang. Barang mahal. Ikan segar, apalagi ikan segar. Akhirnya di zaman tersebut keluarga Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma dapat cuma 1 ekor ikan satu-satunya. Kemudian sang istri Safiyah binti Abi Ubaid memasak masakan buat beliau sehingga dihidangkanlah kepada Ibnu Umar. Tatkala beliau dalam keadaan sakit. Begitu beliau hendak makan,
datang seorang pengemis di depan pintu, minta makanan. Lalu kata Ibnu Umar kepada keluarganya, kasihkan makanan ini kepadanya, lalu diberikan. Akhirnya keluarga Ibnu Umar bertanya, kami telah susah-susah mencari ikan, begitu sudah dapat, kok malah diberikan kepada pengemis tersebut. Kita punya dirham, kita punya uang. Lebih baik uang yang diberikan kepadanya, bukan ikan ini. Karena ikan ini capek cari dan capek masaknya. Lebih baik dirham ini. Dan itu anfa'. Lebih bermanfaat bagi pengemis tersebut. Tapi apa kata Ibnu Umar? Sungguh saya memberikan ikan tersebut kepadanya karena saya cinta dengan ikan tersebut. Karena saya cinta dengan ikan tersebut. Dan Allah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kamu menginfakkan apa yang kamu cintai. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini sahabat yang mulia Abdullah bin Umar. Beliau sahabat yang sangat zuhud, tabah dengan dunia, tidak rakus dengan dunia, dan beliau tidak pernah kenyang semenjak beliau masuk Islam. Allahu Akbar. Beliau tidak pernah makan sampai kenyang semenjak beliau masuk Islam. Pernah suatu hari datang ke rumah Ibnu Umar seorang pengemis. Pengemis minta. Lalu Ibnu Umar panggil anaknya, wahai anakku, berikan pengemis tersebut dinar. Lalu sang anak memberikan dinar. Dinar mata uang dari emas. Sang anak takjub dan didoakanlah bapak tersebut. Kata beliau, taqabbalallahu minka ya abatah. Semoga Allah menerima amalanmu wahai bapakku. Didoakan oleh sang anak. Apa kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu? Wallahi, law alimtu anna Allah yaqbalu minni sajadatan wahidah wa sadaqatan wa dirham lam yakun ghaib ahabba ilayya min al-maut. Atadri mimman yataqabbal? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Demi Allah, kalau seandainya saya benar-benar tahu bahwasanya ada satu sujud saja, ada satu sedekah saja yang diterima oleh Allah, maka sudah tentu yang paling saya cintai adalah kematian. Kalau seandainya saya yakin ada satu sujud saya diterima oleh Allah, atau ada satu sedekah saya diterima oleh Allah, saya yakin dan tahu persis diterima oleh Allah, maka sudah tentu saya akan cinta dengan kematian. Menginginkan kematian segera. Mendambakan segera diwafatkan. Kenapa? Karena Allah berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sungguhnya Allah hanya akan menerima amalan seseorang dari kalangan hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti makna daripada perkataan beliau, kalau seandainya saya yakin ada satu sujud saya diterima oleh Allah, maka saya sudah termasuk orang-orang yang bertakwa, maka saya akan segera ingin berpindah dari alam dunia ini kepada alam keindahan dan kenikmatan, itu surga Allah Subhanahu wa taala. Lihat ma'asyiral muslimin. Ibnu Umar radhiyallahu taala an pernah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bermimpi. Beliau bermimpi dengan suatu mimpi tatkala beliau tidur nginap di dalam masjid. Beliau bermimpi datang seseorang dan membawanya ke neraka. Membawanya ke neraka. Begitu dekat dengan neraka, Ibnu Umar mengatakan, a'udzu billahi minan nar. Saya berlindung kepada Allah daripada neraka. Saya berlindung kepada Allah daripada neraka. Kemudian datang seorang tersebut mengatakan, dan tolak, sungguhnya engkau tidak akan mendapatkan suatu hal yang menakutkan. Ibnu Umar terjaga, dan keesokan paginya mimpi beliau tersebut beliau ceritakan kepada saudarinya, istri Rasulullah, itu Hafsah. Dia ceritakan kepada kakaknya Hafsah, malam saya mimpi begini, begini, begitu. Tolong tanyakan kepada Rasulullah, apa makna daripada mimpi saya? Apa makna daripada mimpi saya?
tatkala Hafsah istri Rasul radhiyallahu taala anha menceritakan mimpi beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentakbirkan mimpi tersebut. Kata beliau, "Ni'mar rajulu Abdullah law kana yusalli minal lail." Alangkah baiknya, senikmat-nikmatnya laki-laki adalah Abdullah ibn Umar kalau seandainya beliau melakukan salat malam. Allahu Akbar. Sebaik-baiknya laki-laki jika seandainya beliau melakukan salat malam. Apa kata Salim? Demi Allah, setelahnya Abdullah ibn Umar tidak pernah tidur malam kecuali hanya sangat sedikit sekali. Tidak ada malam yang dilewati oleh Ibnu Umar tanpa qiyamul lail. Maka dia mendapatkan fadilah sebagaimana yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Hafsah, kepada istrinya tentang Abdullah ibn Umar, kata Rasulullah, "Inna Abdullah rajulun salih." Sungguhnya Abdullah ibn Umar adalah seorang laki-laki yang saleh kepada Allah. Kedua-dua hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Makanya Abdullah bin Umar tatkala beliau telah tua, beliau selalu salat malam. Selalu salat malam. Sehingga beliau apabila telah datang waktu sahur, setelah beliau salat, beliau duduk, beliau beristighfar dan beliau berdoa sampai datang waktu subuh. Dan itulah kebiasaan Ibnu Umar ke sepanjang harian beliau radhiyallahu taala anhu arda. Ini sahabat yang mulia Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhu. Hadis yang terakhir dalam bab ini. Hadis nomor 829. Wa an Abi Qilabah an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afradukum Zaid bin Thabit. Afradukum Zaid ibn Thabit. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Arba'ah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan 4. Siapa mereka? Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai dan Imam Ibnu Majah. Dan hadis ini dinyatakan memiliki illah, itu irsal, hadisnya mursal menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar, akan tetapi di dalam kitab beliau Fathul Bari beliau malah menghasankan hadis ini. Beliau menghasankan hadis ini, dan hadis ini disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga oleh Imam Ibnu Hibban dan Al-Imam Hakim rahimahumullah taala. Hadis ini adalah hadis yang menerangkan kata Rasulullah, afradukum Zaid bin Thabit. Orang yang paling tahu, paling ahli dalam ilmu faraid, dalam ilmu harta waris adalah sahabat yang mulia yang bernama Zaid ibn Thabit. Zaid bin Thabit adalah ulama dari kalangan sahabat. Ulama dari kalangan sahabat. Beliaulah yang diberikan amanah oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk mengumpulkan Al-Quran, untuk membukukan Al-Quran. Beliau juga yang membukukan Al-Quran di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Beliaulah sahabat yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk mempelajari suatu bahasa, suatu kaum. Jadi mempelajari bahasa bukan suatu pekerjaan yang mudah. Bukan pekerjaan yang gampang, tapi susah. Seperti kita disuruh belajar bahasa Cina, atau belajar bahasa Inggris, atau belajar bahasa Arab. Ini pekerjaan yang berat, butuh waktu panjang. Dan beliau Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu mempelajari bahasa Suryaniyah cuma dalam belasan hari, dan beliau menjadi ahlinya. Bisa menulis, bisa mengirim surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam belasan hari. Allahu Akbar. Ini kecerdasan yang luar biasa. Sehingga tatkala beliau radhiyallahu taala an Zaid bin Thabit meninggal dunia, berkata Abu Hurairah, telah meninggal habru hadhil ummah. Telah meninggal alimnya umat ini. Dan semoga Allah menggantikan setelahnya dengan Ibnu Abbas. Dan benar, Ibnu Abbas menjadi habrul ummah setelah Zaid ibn Thabit radhiyallahu taala anhu wafat. Ikhwati fillah, hadis ini adalah hadis yang panjang. Yang awalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arhamu ummati Abu Bakar."
umatku yang paling penyayang adalah Abu Bakar. Umatku yang paling penyayang adalah Abu Bakar. Lihat, Abu Bakar disifati oleh Rasulullah dengan umatnya yang paling penyayang. Laki-laki yang paling penyayang dari umatnya. Dan Abu Bakar kedudukannya dalam Islam adalah orang yang kedua setelah Rasulullah. Allah berfirman dalam surat Taubah, "Tsaniyasnaini idhuma fil ghar." Yang kedua dan berdua tatkala mereka berada dalam goa. Lihat, Abu Bakar naik namanya, terjunjung tinggi kedudukan beliau, melambung tinggi kedudukan beliau karena sifat penyayang. Begitu besarnya sifat penyayang dalam Islam. Menyayangi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disifati dengan penyayang, rahmatan lil alamin. Bil mu'minina raufur rahim, sebagaimana terdapat dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, setelah Rasulullah, Abu Bakar karena sifat sayangnya. Berarti di sini ma'asyiral muslimin, kedudukan penyayang sangat tinggi dalam Islam. Maka jadilah seorang hamba yang penyayang. Dan Allah Subhanahu wa taala apabila ingin menjauhkan seorang hamba daripada rahmatnya, maka Allah cabut sifat sayang dari dalam hatinya. Maka laki-laki tersebut, hamba tersebut menjadi hamba yang kasar, hamba yang keras, hamba yang diktator, dan sebaliknya. Apabila Allah ingin menyayangi seorang hamba, maka Allah jadikan hamba tersebut menjadi hamba yang penyayang, hamba yang luas sayangnya. Sebagaimana Allah telah memilih Nabi yang terakhir, imam para Nabi dari imam orang-orang yang penyayang, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wa ashadduhum fil haya fi dinillah Umar. Dan yang paling kuat di dalam agama Allah adalah Umar bin Khattab. Paling kuat menegakkan agama Allah adalah Umar bin Khattab. Kemudian kata Rasulullah, wa asdaquhum hayaan Utsman. Yang paling jujur malunya adalah Utsman. Lihat, paling jujur malunya adalah Utsman. Di sini diambil pelajaran bahwasanya di dalam ketaatan juga butuh kejujuran. Dalam ketaatan juga butuh kejujuran. Butuh jujur dalam ketaatan. Kita berbicara lillah atau bukan? Karena Allah atau bukan? Butuh jujur dalam ketaatan. Kita mengikuti si fulan karena ittiba kepadanya atau karena taklid. Butuh kejujuran. Kadang sebagian manusia ngakunya berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, tapi begitu ada hadis yang dia melihat menyelisihi pendapat imamnya, dia malah buang hadis tersebut, pendapat imamnya yang dia telan mentah-mentah. Ini tidak jujur dalam ketaatan. Ini fanatik. Fanatik seperti ini. Tidak boleh. Dia melihat pendapat syekh yang dia agungkan, pendapat guru yang dia kagumi, berbeda dengan hadis yang sampai di depan matanya, tetap hadis dia tinggalkan, pendapat guru yang dia ambil. Ini tidak jujur dalam ketaatan. Dan berapa banyak penyimpangan di atas permukaan bumi ini disebabkan karena tidak jujur dalam ketaatan. Disebabkan karena tidak jujur dalam ketaatan. Kemudian kata Rasulullah, wa aqra'uhum li kitabillah, dan yang paling ahli membaca kitabullah siapa? Ubay bin Ka'ab. Yang paling ahli membaca kitabullah adalah Ubay bin Ka'ab. Makanya beliau diperintahkan oleh Umar bin Khattab mengimami manusia salat tarawih pada masa kekhilafahan beliau. Dan karenanya juga kita menamakan ma'had kita Ma'had Tahfidz Al-Quran, diambil dari nama sahabat yang mulia Ubay bin Ka'ab. Sebagaimana salah satu madrasah tahfidz Al-Quran di Mekah sana dinamakan juga dengan madrasah tahfidz Al-Quran Ubay bin Ka'ab. Kemudian wa a'lamuhum bil halal wal haram Mu'adz bin Jabal. Yang paling mengetahui mana yang halal dan mana yang haram adalah Mu'adz bin Jabal. Wa afraduhum Zaid bin Thabit. Yang paling mengetahui di dalam permasalahan faraid adalah Zaid bin Thabit. Wa aminu hadhihi al-ummah Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Dan kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, Amir ibn Jarrah radhiyallahu taala anhum. Wallahu taala a'lam. Berarti yang kita singgung di sini adalah permasalahan faraid, pembagian harta waris, dan ahli yang paling ahli dalam permasalahan waris
adalah Zaid bin Thabit radhiyallahu taala an. Walaupun kita mengatakan demikian, bukanlah maknanya kita taklid kepada sahabat yang mulia ini. Tidak ada taklid kecuali hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Dengan demikian maka berakhirlah kajian kita dari Bulughul Maram dan berakhirlah pembahasan kita dalam permasalahan faraid. Insyaallah kita melanjutkan bab yang baru pada pertemuan besoknya, pertemuan selanjutnya insyaallah taala. Ikhwati fillah azzakumullah, kita beralih ke bagian yang kedua yaitu kajian dari kitab Sahihul Bukhari. Masih di dalam babul adzan, pembahasan mengenai adzan. Bab yang keenam, bab ma yuhqanu bil adzani minad dima. Bab apa-apa yang dihalangi dengan adzan daripada darah, yang dilindungi dengan adzan daripada darah. Maksud daripada bab ini yaitu bab adzan menyebabkan terlindungnya darah atau jiwa seseorang. Dengan membaca hadisnya insyaallah kita akan faham makna daripada bab ini insyaallah taala. Hadis nomor 610. Hadis nomor 610. Qala haddatsana Qutaibah ibn Sa'id. Qala haddatsana Ismail ibn Ja'far an Humaid an Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala an أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر فإن سمع أذانا كف عنهم وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم قال فخرجنا إلى خيبر فانتهينا إليهم ليلا فلما أصبح لم يسمع أذانا ركب وركبت خلف أبي طلحة وإن قدمي لتمس قدم النبي صلى الله عليه وسلم قال فخرجوا إلينا بمكاتلهم ومساحيهم فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا محمد والله محمد والخميس قال فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. Hadis ini berkata Imam Bukhari rahimahullahu taala dari gurunya Qutaibah ibn Sa'id. Qutaibah ibn Sa'id adalah guru daripada Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala. Qutaibah bin Sa'id bin Jamil bin Tarif Al-Thaqafi Al-Baghlani. Dari Ismail bin Ja'far dari Humaid Al-Tawil, dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila hendak menyerang suatu kaum bersama kami, maka beliau tidak menyerang kaum tersebut sampai beliau menunggu subuh dan menanti dan melihat. Ditunggu dulu waktu subuh. Apabila kedengaran azan di kampung tersebut, di kaum tersebut, di negeri tersebut, maka beliau tidak jadi menyerang kaum tersebut. Apabila tidak terdengar suara azan, maka beliau serang kampung tersebut. Lihat. Jadi azan adalah penentu diserang atau tidaknya suatu negeri. Berarti azan adalah penentu di negeri ini muslim atau kafir. Kalau ada azannya berarti ada orang Islamnya, walaupun tidak keseluruhannya. Berarti tidak boleh membunuh seorang muslim walaupun dia sendirian. Walaupun jumlah mereka sedikit. Walaupun di sekitarnya banyak orang kafir. Ini bedanya jihad Rasulullah dengan jihad irhabi. Dengan jihad secara membabi buta.
Walaupun di sana ada orang kafir, mayoritas orang kafir, tapi di sana ada orang muslim, jangan serang orang kafir tersebut. Demi jangan terbunuhnya seorang nyawa seorang muslim. Lihat mereka yang melakukan peledakan di mana-mana, tidak seperti itu manhaj mereka. Orang muslim juga terbunuh, orang kafir juga terbunuh. Mereka tidak takut membunuh nyawa seorang muslim. Rasulullah tidak. Apabila kedengaran azan, beliau tahan, tidak jadi menyerah. Walaupun ada kemungkinan yang azan dan yang sholat cuma 2 orang atau 3 orang, dan selebihnya orang kafir. Tapi Rasulullah SAW menahan diri. Rasulullah SAW menahan dirinya. Wa illam yasma' adzanan aghara alaihim. Apabila beliau tidak mendengar azan, maka beliau serang. Fakharajna ila Khaybar. Lalu kami berangkat menuju Khaybar. Khaybar nama suatu negeri. Sampai sekarang masih Khaybar namanya. Satu kota yang bernama Khaybar yang di sana dihuni oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi Khaybar. Orang-orang Yahudi Khaybar. Kebanyakan orang-orang Yahudi Khaybar ini berasal dari penduduk kota Madinah. Yang kabur dari Madinah, dari Bani Nadir. Kabur dari Madinah dan bermukim di Khaybar. Jauh jarak antara Madinah dengan Khaybar cukup jauh. Jarak yang jauh. Dan Khaybar ini di tengah padang pasir laksana sorga dunia. Jadi hijaunya tempat atau daerah hijau di padang pasir di Khaybar. Di jazirah padang pasir, daerah hijaunya di Khaybar, di daerah yang subur. Dan benar apabila kita datang ke Khaybar seolah-olah kita berada di Indonesia, enggak seperti di tengah Arab lainnya. Allahu Akbar. Masih ditemukan parit yang airnya mengalir. Ini enggak ada di negeri Arab seperti ini. Gimana parit mau ngalir? Pasir. Pasir otomatis menyerap air ke bawah. Begitu datang hujan di negeri padang pasir, di kota Madinah dan kota sekitarnya, begitu turun hujan, lembah-lembah tersebut mengalir air. Seperti sungai. Anak sungai di negeri kita. Ngalir. Tapi enggak lama hilang itu air. Hilang. Kemana perginya? Turun ke bawah ke tanah. Diserap. Tapi di Khaybar bisa mengalir. Subhanallah. Khaybar di sana ada qal'ah, ada benteng. Orang-orang Yahudi. Benteng yang sangat kokoh sekali. Jadi kalau saya boleh menggambarkan bentuk bentengnya Khaybar. Yaitu sebuah bukit yang terjal. Bukit yang terjal yang tidak bisa didaki oleh manusia. Untuk sampai ke atas bukit tersebut hanya melewati satu jalan. Lalu mereka bangunlah di sana benteng di atas bukit tersebut. Dan jalan tersebut mereka tutup dengan pintu benteng tersebut. Sehingga apabila terjadi peperangan, cukup mereka lari ke atas benteng, tutup pintunya, gerbangnya, maka tidak ada musuh yang bisa masuk. Lewat jalan lain gak bisa masuk karena terjal, batuan terjal. Di samping terjal memudahkan mereka untuk menyerang musuh yang datang. Gak perlu dihadapi dengan pedang, lempar batu, jatuh mereka ke bawah. Jadi orang-orang Khaybar tersebut di bentengnya disediakan batu-batu besar yang banyak. Sampai saat terakhir kali saya ke sana. Batu yang banyak. Jadi begitu datang musuh cukup ngambil batu, lemparin. Udah jatuh lagi ke bawah itu orang. Mungkin kepalanya pecah, dilempar batu dan segala macam. Nah, di bawah bukit yang terjal tersebut, di sanalah mereka menanam kebun korma. Kebun korma di lahan yang subur. Kemudian di bawah tersebut mereka bangun rumah-rumah pemukiman mereka. Rumah-rumah dari tanah liat, dari tanah-tanah yang masih ada sampai sekarang ini. Walaupun mereka tidak lagi tinggal di sana, sudah dipindahkan oleh pemerintah setempat. Jadi mereka bercocok tanam di bawah bukit tersebut, di bawah benteng tersebut, tapi begitu perang mereka lari ke dalam. Dan yang lebih luar biasa lagi,
di sekitar bukit Khaybar tersebut terdapat pohon-pohon berduri. Pohon-pohon yang berduri. Sehingga sangat menyusahkan musuh apabila datang menyerang mereka. Allahu Akbar. Jadi apabila ada musuh hendak menyerang, mereka harus melewati pohon-pohon berduri terlebih dahulu. Kemudian naik, mendaki terjal. Ini sangat susah sekali. Para teman-teman tatkala datang ke sana, mereka takjub. Padahal mereka juga orang Arab. Bersama kita waktu itu orang-orang Arab. Takjub, subhanallah. Gimana para sahabat? Begitu beratnya jihad para sahabat. Mereka tidak mampu menerobos tumbuh-tumbuhan berduri tersebut kecuali dengan harus melewati luka di tangan mereka, jasad mereka. Ikhwati fillah azzakumullah. Akhirnya Khaybar berhasil ditaklukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beberapa hari melakukan pengepungan sampai akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bendera kaum muslimin kepada sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, dan berhasilnya masuk kaum muslimin ke dalam Khaybar tersebut dengan tipuan. Seorang sahabat berdiri di depan pintu, depan gerbang Khaybar di saat mereka keluar dari Khaybar tersebut. Sahabat tersebut menyamar seperti seseorang yang lagi buang air di depan gerbang tersebut. Begitu datang musuh, kata mereka, masuk. Dan beliau pun ikut masuk ke dalam. Ikut masuk. Mereka menyangka ini juga termasuk teman kita. Begitu masuk di dalam, maka beliaulah yang menyerang mereka dan membukakan pintu buat kaum muslimin. Allahu Akbar. Jadi kaum muslimin berhasil menaklukkan Khaybar bukan melalui gerbang yang mereka tembus atau melalui jalan terjal yang mereka lewati, tidak. Tapi dengan cara tipuan tersebut. Kembali ke hadis kita. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala an, lalu kami berangkat menuju Khaybar dan kami sampai di sana malam hari. Falamma asbah wa lam yasma' adzanan rakiba wa raqibtu khalfa Abi Talha. Tatkala pagi hari dan beliau tidak mendengar adzan, maka saya menunggangi dan Rasulullah menunggangi, dan sungguh kaki saya bersentuhan dengan kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu tunggangan. Jadi telapak kaki beliau disentuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang-orang Khaybar keluar dari rumah mereka dengan membawa alat-alat pertanian, makatилihim wa masahihim, alat-alat pertanian. Tatkala mereka melihat Rasulullah datang, mereka langsung lari sambil mereka berteriak, Muhammad wallah, Muhammadun wal khamis. Muhammad demi Allah, Muhammad dan bala pasukan yang besar. Mereka tidak menyebut nama Rasulullah. Walaupun mereka mengakui bahwasanya Rasulullah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah dalam Al-Qur'an, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui ciri-ciri Rasulullah sebagaimana mereka mengetahui ciri-ciri anak-anak mereka. Mereka tahu ciri-ciri Rasul. Bahkan orang-orang Yahudi datang ke Jazirah Arab sengaja untuk menunggu diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi begitu Rasulullah diutus, mereka enggak mau beriman. Kenapa? Karena Rasul yang diutus berasal dari orang Arab, bukan dari orang Yahudi. Mereka enggan beriman, sombong, angkuh. Mereka kabur sambil mengatakan Muhammad wal khamis, Muhammad dan pasukan perangnya yang besar. Tatkala melihat mereka kocar-kacir, Rasulullah bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kharibat Khaybar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, telah binasa Khaybar. Sungguh kita apabila sampai di pekarangan suatu kaum, maka jeleklah pagi bagi kaum yang mendapatkan peringatan. Di dalam hadis ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita mengambil pelajaran bahwasanya azan adalah pembatas darah seorang muslim. Tidak boleh suatu pasukan menyerang suatu kaum yang di sana mereka mendengar suara azan. Faedah yang kedua, wajibnya azan pada suatu negeri. Jadi kalau seandainya ada suatu negeri, suatu kampung yang mereka adalah umat Islam tapi tidak mendirikan azan, tidak mendirikan salat berjamaah, maka mereka berdosa keseluruhannya. Maka mereka berdosa. Makanya
Berdosa suatu kaum, suatu kampung yang mereka tidak mendirikan salat, yang tidak ada salat jamaah didirikan di sana. Sebagaimana beberapa kampung di negeri kita ini sangat jarang kita menemukan mendirikan salat asar, terdengar azan asar di masjid, terdengar azan zuhur, paling ada azan maghrib sama azan subuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini berdosa. Kemudian faedah yang ketiga yaitu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat hati-hati. Bahkan beliau sangat hati-hati di dalam permasalahan darah seorang muslim. Tidak boleh membabi buta dengan mengatasnamakan jihad. Tidak. Kita lanjutkan ke bab berikutnya, bab yang ketujuh. Bab yang terakhir insyaallah di dalam pertemuan kita hari ini. Bab ma yaqul idza sami'al munadi. Bab apa yang diucapkan apabila mendengar seruan seorang muadzin. Apa yang diucapkan tatkala mendengar seruan muadzin. Di sini ada 3 hadis dan ketiga hadis ini berkaitan dan saya bacakan ketiganya sekaligus. Pertama hadis dari saya bacakan. Qala haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Ibn Shihab an Atha ibn Yazid al-Laythi an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza sami'tum an-nida' faqulu mithla ma yaqulu al-mu'adhdhin. Hadis berikutnya haddatsana Mu'adz bin Fadalah qala haddatsana Hisham an Yahya an Muhammad bin Ibrahim bin al-Harith قال حدثني عيسى بن طلحة أنه سمع معاوية رضي الله تعالى عنه يوما فقال مثله إلى قوله وأشهد أن محمد رسول الله. Hadis berikutnya قال يحيى وحدثني بعض إخواننا أنه قال لما قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله وقال هكذا سمعنا نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول. Hadis nomor 611, Rasulullah bersabda, apabila kamu mendengar azan, maka ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin. Apabila kamu mendengar azan, maka ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin. Di sini diambil perkataan ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin. Muadzin secara bahasa artinya orang yang azan. Dan orang yang qamat, iqamah itu bukan muadzin tapi muqim. Bedakan di antara keduanya. Muadzin artinya orang yang azan. Orang yang qamat muqim. Berarti di dalam hadis ini terdapat keterangan bahwasanya yang dijawab, yang ada jawabannya adalah azan dan iqamat tidak ada jawabannya. Ada di sana hadis mengenai menjawab azan diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan hadisnya dhaif. Jadi kalau orang azan kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi kalau qamat enggak ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, kata qamat, kita enggak jawab juga Allahu Akbar, Allahu Akbar, tidak. Tapi cuma azan saja. Adapun iqamat, ada hadisnya memerintahkan menjawab, tapi hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan dia adalah hadis yang dhaif. Dan kita mencukupkan diri dengan hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis 612 sama dengan hadis yang sebelumnya, yaitu seorang apabila dia mendengar azan maka dia mengucapkan apa yang diucapkan oleh muadzin sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sama. Berarti hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah beda antara ucapan muadzin dengan ucapan orang yang menjawab azan. Di saat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, apa yang kita ucapkan? Mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Dan ini terdapat pada hadis nomor 613. Apabila muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, maka
Beliau itu Rasulullah mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Nah, di sini saya mau bertanya sedikit. Kalau seandainya mengucapkan subhanallah itu dinamakan dengan apa? Tasbih. Tasbih. Kalau Allahu Akbar namanya apa? Takbir. Kalau alhamdulillah, hamdalah. Kalau bismillah, basmalah. Jadi akan ada penamaannya. Kalau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, apa namanya? Istirja'. Istirja'. Kalau seorang yang bersin, kemudian diucapkan yarhamukallah, yang bersin mengucapkan alhamdulillah, yang mendengar mengatakan yarhamukallah. Ini apa namanya? Tashmid. Tashmid. Kalau la haula wala quwata illa billah, apa namanya? Hauqalah. Hauqalah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala al-falah, apa namanya? Hay'alatain. Hayya 'ala shalah namanya hay'alah. Kalau dua, hayya 'ala shalah dan hayya 'ala falah namanya hay'alatain. Ini istilah. Istilah di dalam beberapa lafaz syariat Islam. Di dalam hadis ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita mengambil beberapa pelajaran. Kita mengambil beberapa pelajaran dan mungkin juga beberapa faedah. Pelajaran yang pertama yaitu disyariatkan menjawab azan. Disyariatkan menjawab azan. Yang kedua, tidak disyariatkan untuk menjawab iqamah. Tidak disyariatkan untuk menjawab iqamah. Pelajaran yang ketiga, makna hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, yaitu artinya mari. Mari melaksanakan salat atau mari menuju kepada keberuntungan. Mari. Di saat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita tidak diperintahkan mengucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin. Kenapa? Karena maknanya rancu. Masa muadzin mengatakan, "Ayo salat." Kita yang dengar, "Ayo salat." Kan rancu. Berbeda dengan Allahu Akbar. Allahu Akbar kata muadzin, kita mengatakan Allahu Akbar juga, serasi. Asyhadu an la ilaha illallah kata muadzin, kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Maknanya cocok. Tapi kalau hayya 'alas shalah, kita mengatakan hayya 'alas shalah, maknanya rancu. Ayo salat kata muadzin, ayo salat kata kita. Padahal muadzin ngajak kita salat. Padahal muadzin mengajak kita salat. Nah, makanya tatkala sang muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ayo salat, ayo menuju kepada keberuntungan, maka kita menjawab la haula wala quwata illa billah. Maknanya saya penuhi. Saya penuhi hal tersebut dan tidak ada daya dan upaya saya kecuali hanya dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan Allah Subhanahu wa taala semata. Kita tidak akan mungkin bisa salat, kita tidak akan mungkin bisa mendapatkan keberuntungan kecuali hanya dari pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat pengakuan seorang hamba di hadapan Rabb-Nya. Saya tidak bisa salat ya Allah, saya tidak akan bisa mendapatkan keutamaan salat, saya tidak akan mungkin bisa mendapatkan keberuntungan kecuali hanya pertolongan darimu ya Allah. Wala haula wala quwata illa billah. Seperti ini hendaknya seorang muslim. Jadi inilah keserasian dalam makna jawaban adzan tersebut. Tadi pada poin yang pertama kita telah menerangkan bahwasanya disyariatkan menjawab adzan. Bukankah demikian? Iya. Sekarang pembahasan berikutnya, apakah menjawab adzan hukumnya wajib? Nah, di sini kita butuh mendudukan. Menjawab adzan hukumnya wajib apa tidak?
Sehingga apabila ada adzan yang dikumandangkan, kita harus menjawabnya. Apabila kita tidak menjawabnya, maka kita akan berdosa. Apakah demikian? Di sini kita butuh melihat hukum, lihat dalil. Sebagian para ulama rahimahumullah mengatakan hukumnya wajib. Di antaranya Zahiriyah, Ahlul Zahir. Ahlul Zahir, Ibn Hazm juga mengatakan wajib. Mereka berlandaskan dengan zahirnya nas. Bagaimana kebiasaan mereka Ahlul Zahir. Zahirnya nas. Yaitu di sini perintah. Al-aslu fil amri yaqtadil wujub. Hukum asal daripada perintah menerangkan wajib. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, mengatakan menjawab azan hukumnya tidak wajib, tapi mustahab, sunnat bahasa kitanya. Tidak wajib. Lalu bagaimana mereka membantah perkataan pendapat yang pertama yang mengatakan bahwasanya hukum asal pada setiap perintah adalah wajib? Mereka menjawab dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Malik ibn Huwairith. Malik bin Huwairith radhiyallahu taala an datang kepada Rasulullah sebagai utusan kaumnya. Lihat, utusan kaum. Datang kepada Rasulullah sebagai utusan kaum, minta nasihat kepada Rasulullah dengan nasihat yang mereka akan amalkan karena mereka tidak setiap saat bisa bertemu dengan Rasulullah. Berarti dia adalah minta keterangan suatu hal yang hukumnya wajib. Nanyakan suatu hal yang hukumnya wajib mereka lakukan. Karena mereka tidak gampang mendatangi Rasul dan bertanya kepada Rasul. Apa di antara nasihat Rasulullah? Kata Rasulullah kepada beliau, "Idza hadaratis shalah falyu'adzin lakum ahadukum." Apabila datang waktu salat, maka hendaklah azan salah seorang di antara kamu. Dan hendaklah yang paling besar di antara kamu mengimami kamu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan kewajiban azan, tapi Rasulullah tidak menerangkan kewajiban menjawab azan. Karena kalau seandainya menjawab azan adalah wajib hukumnya, maka sudah Rasulullah terangkan kepada mereka. Karena la yajuz, karena kaidah menerangkan la yajuz ta'khirul bayan an waqtil hajah. Tidak boleh menunda keterangan daripada waktu yang dibutuhkan. Enggak boleh, dan Rasul tidak pernah melakukan hal demikian. Kalau seandainya dibutuhkan pada saat tersebut, Rasulullah terangkan. Seorang mau sholat, dia butuh untuk berwudu. Nah, sebagai seorang yang tahu, ada saudara kita baru masuk Islam, baru mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan dia mau sholat, tapi dia nggak berwudu. Kita yang hadir biarin, salah, berdosa, kita terangkan. Kalau mau sholat harus wudu dulu. Nggak boleh menunda, tunda dulu lah, penting sholat dulu, nggak boleh. Tidak boleh menunda keterangan daripada waktu yang dibutuhkan. Ini dalil yang pertama. Ini dalil yang pertama. Berarti menjawab seruan azan hukumnya tidak wajib. Dalil yang kedua. Hadis dari sahabat yang mulia Tha'labah bin Abi Malik. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Syaibah dan kitabnya Musannaf dengan sanad yang sahih, sahihkan Syekh Albani dalam Tamamul Minnah dan kitab beliau yang lain. Bahwasanya para sahabat berbicara pada hari Jumat di zaman Umar bin Khattab, itu di zaman kekhalifahan Umar bin Khattab, dan Umar bin Khattab duduk di atas mimbar. Apabila muadzin telah selesai, maka Umar berdiri dan tidak seorang pun berbicara. Berarti di sini para sahabat berbicara di saat azan dikumandangkan, dan Umar tidak mengingkarinya. Padahal Umar seorang yang sangat keras mengingkari kemaksiatan. Kalau seandainya menjawab azan adalah suatu hal yang wajib, maka para sahabat mustahil mereka tidak menjawab azan. Apalagi para sahabat di sini banyak. Dan mustahil yang kedua, Umar bin Khattab tidak menegur mereka.
Dalam riwayat yang lain, Sa'labah bin Abi Malik Al-Quradi berkata, "Adraktu Umar wa Utsman radhiyallahu ta'ala anha. فكان الإمام إذا خرج يوم الجمعة تركنا الصلاة فإذا تكلم تركنا الكلام." Apabila imam keluar pada hari Jumat, kami meninggalkan salat. Apabila imam telah berbicara, telah khutbah, kami meninggalkan perkataan. Begitu juga dengan hadis Umar tersebut. Apabila azan selesai, Umar berdiri untuk menyampaikan khutbah dan baru yang lain diam. Berarti di saat khutbah Jumat, saat dimulainya tidak boleh berbicara, itu tatkala khatib telah menyampaikan khutbahnya. Di saat azan berkumandang masih dibolehkan. Dan faedah yang kedua yaitu menjawab azan tidaklah wajib hukumnya, dan hadis ini sahih. Yang ketiga, tidak juga disyariatkan dan juga tidak juga disunnahkan apabila azan dikumandangkan menyuruh orang lain untuk diam dengar azan. Sebagaimana yang dilakukan oleh mayoritas para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada suatu kejadian ajib luar biasa. Tatkala saya sampai di suatu kampung yang laris bid'ahnya, yang ramai bid'ah di sana. Begitu dalam suasana keramaian tiba-tiba terdengaran suara azan. Lalu dengan otomatis kepala perkumpulan tersebut mengatakan diam semua, diam. Lagi azan. Masya Allah. Mengharuskan manusia untuk diam. Lihat ma'asyiral muslimin, lihat ilmu. Tatkala ilmu tidak ada suatu yang boleh dilarang dan suatu yang dilarang malah dibolehkan. Suatu sunnah dianggap bid'ah, suatu bid'ah dianggap sunnah. Ini hadis, ini para sahabat Rasulullah. Apakah mereka lebih baik daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wallahu taala alam. Pelajaran selanjutnya, apabila seseorang lagi membaca Al-Qur'an lalu terdengar suara azan, apakah dia harus memutus bacaan Al-Qur'annya untuk menjawab azan? Tatkala dia baca Quran pada hari Jumat umpamanya, atau pada salat-salat lain misalnya, dia membaca Al-Quran kemudian azan dikumandangkan. Katakanlah di saat azan dikumandangkan dia terus membaca Al-Quran, begitu lafaz azan selesai, Allahu Akbar, apakah dia harus memutus bacaannya dan kemudian dia menjawab azan? Bagaimana yang harus diperbuat oleh seorang muslim yang berlandaskan ilmu, bukan perasaan, dengan ilmu? Secara perasaan, mana yang lebih afdal? Membaca Al-Quran atau menjawab azan? Membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran adalah seafdal-afdalnya zikir. Membaca Al-Quran adalah seafdal-afdalnya zikir. Lebih afdal daripada menjawab azan. Tapi apabila azan dikumandangkan dan seseorang yang lagi membaca Al-Quran hendak menjawab azan, maka sebaiknya dia memutus bacaan Al-Qurannya dan dia menjawab azan. Kenapa? Karena waktu membaca Al-Quran masih luas, sementara waktu menjawab azan terbatas. Dan sebaik-baiknya amalan adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Meletakkan sesuatu pada tempatnya dan pada waktunya. Selesai azan, kita bisa baca Quran lagi. Tapi kalau selesai Allahu Akbar, kemudian kita tidak menjawab Allahu Akbar, kemudian pindah kepada asyhadu an la ilaha illallah, kita nggak bisa lagi nyusul yang sudah diucapkan oleh muadzin, nggak bisa. Makanya waktu menjawab azan terbatas, sementara waktu membaca Al-Quran masih luas. Wallahu a'lam. Ini mengenai masalah memutus bacaan Al-Quran di saat menjawab azan. Lalu bagaimana orang yang sholat? Apakah orang yang sholat juga diperintahkan untuk menjawab azan? Karena kata Rasulullah, faqulu misla ma yaqulul muadzin. Ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin. Berarti kalau lagi sholat Allahu Akbar, lagi sholat tahiyatul masjid nih, datang muadzin azan, apakah kita juga menjawab Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah? Apakah menjawab? Di sini kita butuh mendudukkannya.
Jawabannya bahwasanya di saat seseorang sholat, maka tidak disyariatkan untuk dia menjawab azan. Berlandaskan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an, beliau berkata, tatkala kami kembali dari Raja Najasyi, kami menemui Rasulullah dan kami mengucapkan salam kepada beliau dan beliau tidak menjawab salam kami. Assalamualaikum. Rasulullah lagi salat, enggak jawab waalaikumsalam. Tapi ada hadis membolehkan kita menjawab dengan memberikan isyarat, tapi bukan dengan lisan. Tatkala Rasulullah ditanya, beliau mengatakan, inna fis salati syughulan. Sungguhnya di dalam salat terdapat kesibukan. Dalam salat terdapat kesibukan, sudah ada pekerjaannya, maka tidak menjawab salam di saat seseorang salat. Berarti seluruh zikir-zikir yang disyariatkan mengucapkannya di luar salat, maka di saat kita salat kita tidak menjawab zikir tersebut. Umpamanya kita lagi salat, bersin orang di samping kita. Asyik. Alhamdulillah kata dia. Apakah kita mengatakan yarhamukallah? Jawabnya tidak. Kita tidak menjawab bersin orang tersebut. Kita tidak menjawab bersin orang tersebut. Atau contoh-contoh yang lainnya, tatkala kita lagi salat, ada dua orang teman kita di samping lagi berbicara. Saya alhamdulillah dapat anak. Lahir anak saya tadi malam. Maka lagi sholat kita enggak boleh mengatakan barakallahu fil mauhubilak. Enggak boleh. Atau di saat kita sholat datang pengantin baru nikah. Salah seorang ikhwan datang baru nikah dan kita belum mendoakannya. Enggak boleh lagi sholat kita mengatakan barakallahu lak wa barakah. Tidak. Karena di dalam salat terdapat kesibukan sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin, kecuali hayya 'alatain, kecuali hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Lalu bagaimana dengan azan subuh, as-salatu khairum minan naum? Azan fajar mengatakan as-salatu khairum minan naum. Apa yang harus kita ucapkan? Adapun mengatakan sadaqta wa bararta, maka tidak berasal dari hadis yang sahih. Apa yang harus kita ucapkan? Di sini ada 4 pendapat para ulama rahimahumullah. Sebelum kita menerangkan 4 pendapat tersebut, perlu kita mendudukkan tidak ada suatu hadis pun yang sahih. Kita berbicara dengan hadis yang sahih, tidak ada suatu hadis pun yang sahih yang menerangkan apa yang diucapkan oleh seseorang apabila dia mendengar lafaz as-salatu khairum minan naum dengan keterangan yang sharih, keterangan yang jelas. Enggak ada. Karena tidak ada tersebutlah maka timbul beberapa pendapat para ulama. Pendapat yang pertama yaitu mengatakan bahwasanya dia ikut apa yang diucapkan oleh muadzin. Berlandaskan keumuman sabda Rasulullah, faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Ucapkanlah sebagaimana ucapan muadzin. Jadi muadzin mengatakan as-salatu khairum minan naum, dia juga mengatakan as-salatu khairum minan naum. Ini pendapat yang pertama. Kita sengaja tidak menyebutkan siapa imamnya yang berpendapat demikian supaya kita lebih terfokus untuk mengikuti dalil dan bukan mengikuti imam. Siapapun imamnya, jika dalilnya paling kuat maka kita ikut dengannya. Pendapat yang kedua,
Yaitu pendapat yang mengkiaskannya kepada hayyalatain. Mengkiaskannya kepada hayyalatain. Jadi kata Rasulullah, ucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin kecuali hayyalatain, kecuali hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Nah, begitu juga dengan as-salatu khairum minan naum. Tatkala sang muadzin mengatakan as-salatu khairum minan naum, maka kita mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Dikiaskan ke sana. Pendapat yang ketiga, menggabung keduanya. Karena di sini tidak ada keterangan dan ada dua kemungkinan. Kalau enggak la haula wala quwwata illa billah, atau kemungkinan yang kedua yaitu mengucapkan as-salatu khairum minan naum, maka pendapat yang ketiga menggabungnya, ucapkan kedua-duanya. Ini yang ketiga. Yang keempat, pendapat yang keempat yaitu mengatakan la haula wala quwwata illa billah kadang, dan pada kadang yang lainnya mengatakan as-salatu khairun minan naum. Dan ini yang dipilih oleh sebagian para ulama, di antaranya Syekh Albani rahimahullah dan beberapa orang murid beliau. Wallahu ta'ala alam. Kemudian yang terakhir, yaitu pembahasan yang terakhir, dan dengan pembahasan ini kita tutup kajian kita. Hendaklah seorang muslim mencukupkan diri dengan sunnah Rasulullah. Mencukupkan dirinya dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Karena tidak ragu lagi, tidak diragukan lagi, apa yang terbaik adalah yang diajarkan oleh Rasulullah. Dan hendaklah seseorang mencukupkan diri sebagaimana yang ada dalam hadis. Tidak boleh seseorang mengatakan apa yang saya perbuat lebih sempurna dan lebih baik daripada apa yang diperbuat oleh Rasulullah. Walaupun secara perasaan dan penilaiannya demikian, tapi tidak. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah dialah yang terbaik. Karena yang terbaik di sini Rasulullah cuma mensyariatkan, wallahu taala a'lam, tatkala seseorang mendengar hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, mengatakan la haula wala quwwata illa billah sampai azim, tidak boleh seorang mengatakan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, maka di sana terdapat tambahan. Cuma sampai la haula wala quwwata illa billah. Dan berapa banyak manusia suka menambah dalam Islam. Di saat tawaf di Ka'bah, Rasulullah mensyariatkan tatkala seseorang berada di salah satu sudut Ka'bah, karena Ka'bah segi 4. Salah satu sudutnya yang dinamakan dengan rukun Yamani sampai ke sudut yang di sana ada Hajar Aswad, mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai demikian ajaran Rasul. Demikian yang dilakukan oleh murid-murid Rasul, para sahabat. Tapi manusia nambah-nambah, ya Aziz, ya Ghaffar, dan tambah-tambahan lainnya. Tatkala seorang muslim mau makan, Rasulullah mengajarkan baca bismillah, enggak sampai bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Tatkala Rasulullah mengajarkan doa setelah adzan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah, ati Muhammadin al-wasilata wal-fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Sampai situ. Ditambah innaka la tukhliful mi'ad. Lihat tambahan. Wallahu ta'ala alam, dan contoh-contoh yang lainnya. Dan sekali lagi kita mengatakan mencukupkan diri dengan apa yang ada dalam hadis yang sahih, dan itulah makna daripada taat dengan memurnikan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sampai demikian kajian kita pada hari ini. Apabila ada yang benar, dia berasal dari Allah Subhanahu wa taala semata. Apabila ada yang salah, maka dia berasal dari kelemahan saya. Dan maaf pada kesempatan ini saya tidak membuka pertanyaan. Saya cukupkan dan saya sudahi dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.